Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama sebuah pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Awal mula berdiri pondok pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910 Masehi. Sejarah berdirinya pondok pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula Kiai Haji Abdul Karim menetap di desa Lirboyo sekitar tahun 1910 Masehi. Setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hannah dari pernikahannya dengan Nyai Khadijah, yaitu putri Kiai Soleh Banjarmelati. Perpindahan Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo dilatar belakangi dorongan dari mertuanya sendiri yang pada waktu itu menjadi seorang dai, karena Kiai Soleh berharap dengan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim di Lirboyo maka syiar Islam lebih luas. Di samping itu, atas permohonan kepala desa Lirboyo kepada Kiai Soleh agar berkenan menempatkan salah satu menantunya di desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Harapan kepala desa menjadi kenyataan. Konon ketika pertama kalinya Kiai Abdul Karim menetap di Lirboyo, tanah tersebut diazani. Saat itu juga semalam penduduk Lirboyo tidak bisa tidur karena perpindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. 35 hari menepati tanah wakaf tersebut, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan surau mungil nan sederhana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Santri pertama yang belajar di Lirboyo adalah Umar, asal Madiun. Kedatangannya disambut baik oleh Kiai Haji Abdul Karim karena tujuannya baik, yakni untuk thalabul ilmi, menimba pengetahuan agama. Selama nyantri, Umar sangat ulet dan telaten. Ia benar-benar taat kepada Kiai. Selang beberapa waktu, ada 3 santri menyusul jejak Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal Kiai Haji Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Somad, dan Sahil. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang santri yang bernama Samsudin dan Maulana. Keduanya berasal dari Ngurah, Kediri. Seperti santri sebelumnya, kedatangan kedua santri ini bermaksud untuk mendalami ilmu agama dari Kiai Haji Abdul Karim. Akan tetapi, baru 2 hari saja mereka berdua menetap di Lirboyo, semua barang-barangnya ludes disambar pencuri. Memang pada saat itu situasi Lirboyo belum sepenuhnya aman. Akhirnya, mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Mereka pulang ke kampung halamannya. Tahun demi tahun, keberadaan pondok pesantren Lirboyo semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan semakin banyaklah santri yang berdatangan mengikuti santri-santri sebelumnya untuk berthalabul ilmi. Pada tahun 1913 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah komplek pondok sebagai sarana ibadah dan sarana taklim wa ta'alum bagi santri. Secara garis besar, Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Ia gemar melakukan riyadhah, mengolah jiwa atau tirakat, sehingga seakan hari-harinya hanya berisi pengajian dan tirakat. Pada tahun 1950-an, tatkala Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, sebelumnya ia melaksanakan ibadah haji pada tahun 1920-an. Kondisi kesehatannya yang sudah tidak memungkinkan, namun karena keteguhan hati akhirnya keluarga mengikhlaskan kepergiannya untuk melakukan ibadah haji. Dengan ditemani sahabat akrabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seorang dermawan asal Madiun, Haji Khozin. Sosok Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan berdisiplin dalam beribadah. Bahkan
dalam segala kondisi apapun, keadaan bagaimanapun. Hal ini terbukti tatkala ia menderita sakit, ia masih saja istiqomah untuk memberikan pengajian dan memimpin sholat berjamaah meski harus dipapah oleh para santri. Akhirnya pada tahun 1954, tepatnya hari Senin tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah. Ia dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan. Pondok pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dalam mengirimkan santri-santrinya di medan perang, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas rohaniah, juga smart intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagamaan Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang soleh keagamaan sekaligus soleh sosial.